Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, yang saya hormati dosen pengampu dari mata kuliah Ilmu Mantik, Ustadz Muhammad Hasim Panairin, SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Windah Maisaroh dengan NIM 12201020045. Saya adalah mahasiswa dari Yai Al-Aziz. Baik, pada pertemuan ini sedikit saya akan membahas tentang bentuk kias. Yang akan saya bahas yaitu bentuk kias yang pertama. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas sedikit tentang bentuk-bentuk kias. Nah, bentuk kias di sini yaitu ada dua. Yang pertama yaitu bentuk syakal awal, bentuk pertama, sakal tsani, bentuk kedua, sakal tsalis, bentuk ketiga, dan sakal rabi, bentuk keempat. Di sini saya akan membahas di sini saya akan membahas sedikit tentang syakal awal. Syakal awal itu at-tuqaddimu telah lalu anna bil qiyas bahwa sesungguhnya qiyas muqaddimata ini ada dua muqaddimah. Yang pertama muqaddimah sugro wa muqaddimah kubro. Nah, jadi dari syakal awal ini bentuk yang paling jelas dari qiyas. Bentuk pertama yang mana had ausatnya sebagai mahmul atau predikat di muqaddimah sugro dan menjadi maudu atau subjek di muqaddimah kubro. Nah, di sini agar mudah dipahami, saya mungkin sedikit kasih tanda ya. Untuk muqaddimah sugronya ditandai dengan huruf shad, muqaddimah kubronya ditandai dengan huruf kaf, dan had ausatnya ditandai dengan huruf to. Had ausat itu apa sih? Had ausat itu yaitu kata yang diulang. Nah, pada sakal awal, had ausat atau sakal tsaninya menjadi mahmul di muqaddimah sugro dan menjadi maudu di muqaddimah kubro. Sedangkan di syakal tsani atau bentuk yang kedua, di mana had ausatnya menjadi mahmul di muqaddimah sugro, begitupun di muqaddimah kubronya had ausatnya menjadi mahmul. Yang ketiga yaitu syakal tsalis, di mana had ausatnya menjadi maudu di muqaddimah sugro dan menjadi maudu juga di muqaddimah kubro. Yang keempat yaitu sakal rabi. Bentuk pertama itu di mana had ausatnya menjadi maudu di muqaddimah sugro dan menjadi mahmul di muqaddimah kubro. Oke, dalam kias ini yaitu ada 16 durub. Nah, pada syakal awal itu ada dua syarat dari penarikan kesimpulan pada syakal awal. Yang pertama yaitu di muqaddimah sugronya harus mujabah atau positif. Jadi kalimat dari syarat yang pertama dari syakal awal itu harus ada di muqaddimah sugronya harus kalimat positif. Sedangkan syarat yang keduanya yaitu harus kuliah pada muqaddimah kubro. Nah, pada durub ini bahwa kita mendapat kesimpulan. Nah, kalau yang ini sudah pasti tidak termasuk karena muqaddimah sugronya kalimat negatif. Oke, mungkin saya akan lanjut ya. Pada syakal awal ini yang menghasilkan natijah itu ada 4 durub. Yang pertama, kulu. Jika muqaddimah sugronya kulu itu mujabah kuliah, dan muqaddimah kubronya kulu juga, maka natijahnya adalah mujabah kuliah. Yang kedua yaitu jika muqaddimah sugronya mujabah kuliah dan muqaddimah kubronya salibah kuliah, maka natijahnya menghasilkan salibah kuliah. Yang ketiga yaitu jika muqaddimah sugronya mujabah juz'iyah dan muqaddimah kubronya mujabah kuliah, maka natijahnya juga menghasilkan mujabah juz'iyah. Yang keempat yaitu jika muqaddimah sugronya mujabah juz'iyah dan muqaddimah sugronya yaitu salibah kuliah, maka natijahnya akan menghasilkan salibah juz'iyah. Oke. Nah, saya kasih
contoh sedikit ya. Nah, tadi itu sugro itu mukodimah sugro, K itu mukodimah kubro, dan N itu adalah natijah. Jadi saya di sini tandai yang warna merah itu had ausat, yaitu kata yang diulangi, dan had asgornya warna kuning dan had akbarnya warna hijau. Nah, di sini saya akan menjelaskan mungkin sedikit contohnya. Yang pertama yaitu semua mukodimah sugro, semua tumbuhan itu tumbuh. Mukodimah kubronya, semua yang tumbuh membutuhkan makanan. Maka menghasilkan natijah semua tumbuhan itu membutuhkan makanan. Nah, di sini ada usahanya itu yaitu yang berwarna merah, yaitu tumbuh di mukodimah sugro menjadi mahmul, dan di mukodimah kubronya menjadi maudu. Selanjutnya, syarat yang tadi kan ada 4 syarat ya, ada 4 huruf pada bentuk kias pertama, yaitu jika mukodimah sugronya kuli dan mukodimah kubronya kuli juga, maka kesimpulannya juga berupa mujabah kuliah. Contohnya, kullu nabatin namin wa kullu namin muhtajun ilal gidha, kullu nabatin muhtajun ilal gidha. Jadi hada usatnya dalam mukodimah sugro yaitu namin, tumbuh, dan menjadi mahmul, dan menjadi maudu di mukodimah kubronya. Mungkin dari contoh yang di bawah kita dapat dipahami juga ya. Nah, jadi ini makhluk sosialnya itu seperti contohnya ya. Makhluk sosialnya itu ini menjadi mahmul di mukodimah sugro. Sedangkan makhluk sosial di mukodimah kubronya menjadi maudu. Natijahnya menjadi menjabah kuliah. Jadi kulu, kulu, kulu. Oke, selanjutnya. Yang kedua yaitu jika mukodimah sugronya berapa mujabah kuliah dan mukodimah kubronya salibah kuliah, maka kesimpulannya juga adalah salibah kuliah. Seperti kita contohnya adalah kullu jahilin mutaraddidun. Itu mukodimah sugro. Sedangkan mukodimah kubronya la ahada minal mutaraddidina mausyukun bihi. Natijahnya la jahilan mausyuku bihi. Jadi had ausatnya adalah menjadi mahmul, yaitu mutaraddidu. Ini had ausat yang menjadi mahmul. Nah, mutaraddidina ini menjadi apa? Menjadi had ausat juga dan menjadi maudu. Oke, ini di sini. Setiap penipu adalah pendusta. Tidak ada pendusta yang dapat dipercaya. Maka natijahnya adalah la juga. La itu apa sih tadi? La itu yaitu salibah kuliah. Jadi pendusta ini had ausat menjadi mahmul, dan pendusta di mukodimah sugronya had ausat menjadi maudu. Selanjutnya, syarat yang ketiga yaitu jika mukodimah sugronya berapa mujabah juz'iyah dan mukodimah kubronya mujabah juz'iyah, maka kesimpulannya adalah mujabah juz'iyah. Tadi itu ain, la, ain, kulu, ain. Ya, ain, kulu, ain. Contohnya, ba'du dhanni ismun. Kullul ismi yajibu at-taba'adu anhu. Maka natijahnya, ba'du dhanni yajibu at-taba'adu anhu. Nah, di sini ismunya ini menjadi mahmul di mukodimah sugro dan menjadi maudu di mukodimah kubro. Ini di sini. Sebagian siswa itu rajin membaca. Nah, ini menjadi had ausat yang menjadi mahmul. Nah, membaca di sini menjadi maudu di mukodimah kubro. Dan selanjutnya ya di bawah bisa kita pahami. Selanjutnya, oke baik, pada syarat keempat dari syakal awal, yaitu jika mukodimah sugronya berupa mujabah juz'iyah dan mukodimah kubronya berupa salibah kuliah, maka kesimpulannya akan berupa salibah juz'iyah. Contohnya, mukodimah sugronya ba'du tulabi kusala. Mukodimah kubronya la kaslanun lahu amalun bin najahi.
Maka natijahnya adalah salibah jujiyah, yaitu ba'du tulabi la amala lahum bin najahi. Nah, kusala ini had ausat yang menjadi mahmul, sedangkan di muqaddimah kubronya had ausatnya menjadi maudu. Di sini saya akan menjelaskan tentang had asgor dan had akbar. Nah, tulabu ini kan tulabu ini had asgor ya. Had asgor ini di natijahnya itu menjadi maudu. Sedangkan ini had akbarnya, dan muqaddimah ini namanya had akbar, menjadi mahmul. Had akbarnya menjadi mahmul. Selanjutnya yaitu contoh yang kedua ya. Sebagian pedagang curang dalam timbangan. Tidak ada seorang yang curang yang dicintai Allah. Sebagian pedagang tidak dicintai Allah. Yang ketiga yaitu sebagian anak suka berbohong dan tidak ada pembohong yang dipercaya. Sebagian anak tidak dipercaya. Nah, di sini anaknya ini had asgor dan menjadi maudu di natijah. Sedangkan hak akbarnya ini dipercaya ini had akbar, di natijahnya menjadi mahmul. Nah, oke, begitu sahabat. Nah, mungkin penjelasan dari saya, kesimpulannya yaitu pada syakal awal itu mempunyai 4 huruf. Yang tadi tuh kullu, 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 kullu la la, ain kullu ain la sin gitu. Oke. Jadi contohnya mudah sih dapat dipahaminya dari muqaddimah, dari syakal awal ini. Rumusnya yaitu to-nya itu menjadi mahmul di muqaddimah sugro, dan to itu had ausat ya. Nah, di muqaddimah kubronya had ausatnya menjadi maudu gitu. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya tentang syakal awal. Semoga mudah dapat dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh melalui komentar di bawah ya. Sedikit dari saya yaitu tentang belajar mantik itu seperti merakit puzzle di kegelapan, kadang bingung kan. Tapi begitu terang, logika langsung nyambung. Jadi jangan takut salah, karena di dunia mantik, kesalahan adalah bagian dari argumen. Jadi argumen apa? Argumen kita yang paling menarik. Jadi penjelasan saya semoga bermanfaat. Jadi kita jangan pernah lelah dalam belajar ya. Sekian dari saya. Hadza wallahu yar'ana wa yahfadzuna walhamdulillahirabbil alamin.